Ini video materi terakhir tentang matriks. Untuk yang belum tahu apa itu matriks, boleh cek di video-video sebelumnya atau boleh klik di pojok kanan atas ini. Untuk materi kali ini yang akan dibahas adalah perkalian matriks dengan matriks. Jadi dua matriks itu dapat dikalikan dengan syarat jumlah kolom pada matriks yang pertama sama dengan jumlah baris pada matriks yang kedua. Langsung ke contohnya saja. Contohnya di sini ada 4 matriks. Kemudian kita akan cari tahu terlebih dahulu perkalian matriks mana yang bisa dioperasikan atau bisa dilakukan. Maka kita cek terlebih dahulu ordo dari masing-masing matriks. Jadi diperoleh di sini ordo dari setiap matriks. Lalu kita akan cek mana perkalian matriks yang bisa dilakukan yang sesuai dengan syarat perkalian matriks. Contohnya di sini perkalian matriks A kali B. Untuk yang soal nomor 1, jumlah kolom pada matriks A itu kan sebanyak 2. Sementara pada matriks B jumlah barisnya itu 3. Karena syaratnya itu harus sama, jumlah kolom pada matriks yang pertama dan jumlah baris pada matriks yang akan dikalikan. Jadi karena ini jumlahnya berbeda, maka A kali B itu tidak bisa dioperasikan. Untuk contoh yang kedua, dilihat berdasarkan di sini. Jumlah kolom pada matriks B sebanyak 2 kolom dan jumlah baris pada matriks A sebanyak 2 baris. Karena memenuhi syarat perkalian matriks, maka B kali A itu bisa dioperasikan. Begitu juga dengan soal nomor 3, 4, 5, dan 6. Maka yang bisa dikalikan di sini hanyalah B kali A, B kali C, C kali B, dan C kali D. Sekarang ke cara mengalikannya. Berarti di sini karena yang nomor 1 A kali B tidak bisa dioperasikan, maka langsung ke soal nomor 2. Matriks B dikali dengan matriks A. Tulis terlebih dahulu matriks B. Kemudian kali dengan matriks A. Kemudian cara mengalikannya di sini, yang pertama ambil terlebih dahulu elemen pada baris pertama di matriks B. Kemudian ambil elemen kolom yang pertama pada matriks A. Kemudian kita kalikan dengan cara seperti ini. 0 dikali dengan 1, kemudian tambah 1 dikalikan dengan 3. Setelah itu masih menggunakan baris yang pertama, yang ini, sekarang dikalikan dengan kolom yang kedua. Diperoleh pindah di sebelah 0 dikali dengan yang di sini kali dengan min 2, kemudian tambah dengan 1 kali 4. Maka perkalian dari baris pertama dikali dengan kolom pertama di sini akan menghasilkan elemen 1, 1. Atau ini baris pertama kolom yang pertama. Perkalian dari
baris yang pertama dengan kolom yang kedua akan menghasilkan elemen di matriks baru, elemen baris pertama kolom yang kedua, dan begitu seterusnya. Sekarang lanjut di yang di bawah sini, baris kedua dikalikan dengan kolom yang pertama, diperoleh 2 dikali dengan 1. Setelah selesai dihubungkan dengan tambah min 3 dikalikan dengan 3, min 3 dikali dengan 3. Kemudian setelah selesai pindah lagi di sebelah, berarti dari 2 dikalikan dengan min 2, 2 dikalikan dengan min 2, kemudian tambah min 3 dikali 4, yang terakhir baris ketiga dikalikan dengan cara yang sama. Maka ambil ini 4 dikalikan dengan 1 tambah 5 dikalikan dengan 3, kemudian yang di sebelahnya 4 dikalikan dengan min 2 dihubungkan dengan tambah 5 dikalikan dengan 4. Kemudian semua yang di sini dioperasikan sesuai dengan tanda operasinya untuk mendapatkan hasil. Maka diperoleh 0 kali 1 hasilnya 0, tambah 1 kali 3, 3, 0 kali min 2, 0, tambah 1 kali 4, 4, 2 kali 1, 2, tambah min 3 kali 3, min 9, 2 kali min 2, berarti min 4, tambah min 3 kali 4, min 12, 4 kali 1, 4, 5 kali 3, 15, 4 kali min 2, min 8, tambah 5 kali 4, 20. Maka hasilnya 0 tambah 3 hasilnya 3, 0 tambah 4 hasilnya 4, 2 tambah min 9 hasilnya min 7, min 4 tambah min 12 hasilnya min 16, 4 tambah 15 19, min 8 tambah 20 12. Maka matriks B kali A itu hasilnya adalah ini. Elemen-elemennya adalah 3, 4, min 7, min 16, 19, dan 12. Contoh berikutnya, matriks C dikali dengan matriks B. Maka cara mengalikannya sama seperti sebelumnya. Ambil terlebih dahulu baris pertama pada matriks C. Kemudian ambil kolom pertama pada matriks B. Setelah itu kita kalikan. Terlebih dahulu min 2 dikali dengan 0, min 2 dikali dengan 0, kemudian dihubungkan dengan tambah 1 dikali dengan 2, tambah 4 dikali dengan 4. Jadi setelah selesai langsung dipindah. Setelah selesai perkalian ini pindah ke kanan, kemudian yang di sini pindah ke bawah. 2 dikali 0, 1 kali 2, 4 kali 4. Kemudian dikali dengan kolom yang kedua. Dimulai dari sini lagi, min 2 kali 1 tambah 1 kali min 3 tambah 4 kali 5.
Setelah selesai, sekarang pindah di baris berikutnya dengan cara mengalihkan yang sama. 3 dikali dengan 0 tambah 0 dikalikan dengan 2, kemudian 2 dikali dengan 4. Masih dengan baris yang sama, pindah sekarang di kolom yang berikutnya menggunakan baris yang kedua, dan kolom yang kedua akan menghasilkan baris kedua kolom kedua di matriks yang baru. 3 kali 1 ditambah dengan 0 kali min 3 ditambah yang terakhir 2 kali 5, maka hasilnya hasil akhirnya matriks C dikali matriks B adalah dengan elemen 18, 15, 8, dan 13. Kemudian kenapa ordonya berubah menjadi 2 kali 2? Ini kan matriks 2 berordo 2 kali 2. Itu diperoleh dapat dilihat dari matriks C kan ordonya 2 kali 3. Kemudian matriks B itu ordonya 3 kali 2. Syarat untuk mengalihkannya dilihat berdasarkan di sini. Karena banyaknya kolom pada matriks C sama dengan banyaknya baris pada matriks B, itu bisa dikalikan. Namun hasil akhirnya akan menghasilkan ordo berdasarkan ini. Jadi hasil akhirnya 2 kali 2 ordonya matriks C kali B. Makanya pada hasil perkalian matriks B kali A menghasilkan ordo yang ini 3 kali 2 itu karena perkalian matriks B kali A berordo 3 kali 2 dan matriks A itu 2 kali 2. Karena ini sama, maka bisa dioperasikan. Hasilnya dilihat berdasarkan yang di sini. Jadi hasil akhirnya perkalian matriks B kali A itu akan menghasilkan matriks baru yang memiliki ordo 3 kali 2 atau memiliki 3 baris dan 2 kolom, sesuai dengan yang di sini, memiliki 3 baris dan 2 kolom. Contoh yang terakhir di sini, matriks C dikali matriks D. Sebelum kita menyelesaikannya, kita bisa lihat terlebih dahulu hasil perkalian matriks C dikali dengan matriks D akan menghasilkan matriks baru dengan ordo dilihat dari sini. Nantinya akan menghasilkan matriks dengan ordo 2 kali 3. Nanti kita akan cek setelah ini. Maka cara mengalihkannya, ambil baris pertama dan kolom pertama. Dikalikan seperti tadi, min 2 kali 3 ditambah dengan 1 kali 0 ditambah dengan 4 kali 5. Setelah selesai, pindah ke kolom yang kedua. Kemudian dikalikan dengan ini, min 2 dikali dengan min 1 ditambah 1 kali 1 ditambah 4 kali 2. Dan yang terakhir, baris yang sama dengan kolom yang di sebelahnya. Min 2 kali 0 ditambah dengan 1 kali 4 ditambah dengan 4 kali min 3. Setelah itu, ambil baris yang kedua dikalikan dengan kolom yang pertama. 3 kali 3 ditambah dengan 0 kali 0 ditambah dengan 2 kali 5. Setelah itu pindah di sebelah, masih menggunakan baris yang sama.
3 kali min 1 ditambah dengan 0 kali 1 tambah dengan 2 dikali dengan 2. Setelah itu pindah di sebelah, 3 kali 0 ditambah 0 kali 4 ditambah dengan 2 kali min 3, maka diperoleh seperti ini. Kemudian lanjut dioperasikan untuk mendapatkan hasil akhir. Maka hasil akhirnya perkalian matriks C kali D menghasilkan matriks baru C kali D dengan ordonya adalah memiliki 2 baris dan 3 kolom dengan elemen 14, 11, min 8, 19, 1, dan min 6. Bagian selanjutnya yang akan dipelajari adalah determinan matriks. Jadi misalkan sebuah matriks A, maka determinan dari matriks A itu disimbolkan dengan det dalam kurung A atau nilai mutlak A, tapi tetap dibaca determinan dari matriks A. Kemudian dalam menentukan nilai determinan suatu matriks, itu hanya berlaku pada matriks persegi atau matriks yang jumlah baris dan kolomnya sama. Misalkan matriks dengan ordo 2 kali 2, 3 kali 3, 4 kali 4, 5 kali 5, dan seterusnya. Tapi yang akan dibahas di sini hanya determinan dari matriks dengan ordo 2 kali 2 dan 3 kali 3. Langsung ke bagian yang pertama untuk matriks dengan ordo 2 kali 2. Jadi rumusnya, misalkan matriks A dengan elemen A, B, C, dan D, maka determinan dari matriks A itu adalah A kali D kurang B kali C. Jadi yang ini akan digunakan rumusnya. Untuk lebih jelasnya langsung ke contoh soal. Misalkan diketahui matriks M dengan elemen 1, min 2, 3, dan 4. Kemudian tentukan determinan dari matriks M. Maka penyelesaiannya kita tulis terlebih dahulu setiap nilai dari masing-masing elemen. Maka diperoleh A itu sama dengan 1, B-nya min 2, C-nya itu 3, D-nya itu 4. Kemudian tulis rumusnya. Karena di sini diketahui matriks M, berarti kita gunakan determinan matriks M. Jadi M mutlak itu dibaca determinan dari matriks M. Rumusnya tetap sama, A kali D kurang B kali C. Kemudian diganti sesuai yang diketahui, maka diperoleh A kali D itu berarti 1 kali 4 kurang B kali C itu berarti min 2 kali 3. Maka diperoleh 1 kali 4 kurang min 2 kali 3 itu min 6. Kemudian 4 kurang min 6 kurang dengan negatif itu berubah jadi tambah, berarti 4 tambah 6 hasilnya adalah 10. Maka determinan dari matriks M itu nilainya adalah 10. Atau bisa juga dengan cara seperti ini. Jadi rumusnya kan tetap sama. Determinan dari matriks M itu A kali D kurang B kali C. A kali D itu bisa dilihat dari sini. Jadi langsung sebenarnya 1 kali 4 dikurangi dengan B kali C yang di sini. Berarti min 2 kali 3. Maka diperoleh 1 kali 4 tetap sama 4 kurang dengan min 2 kali 3 min 6. Hasilnya tetap sama seperti tadi. 4 kurang dengan negatif 6 berarti berubah menjadi 4 tambah 6. Maka hasilnya adalah 10. Sehingga hasil akhirnya determinan dari matriks M itu adalah 10. Ini ada soal yang bisa kalian coba kerjakan sendiri. Sekarang lanjut ke matriks dengan ordo 3 kali 3. Untuk rumusnya, jadi misalkan matriks A dengan elemen-elemen seperti ini, A, B, C, D, E, F, G, H, I. Jadi berordo 3 kali 3, memiliki 3 baris dan 3 kolom. Maka determinan dari matriks A itu adalah A kali E kali I tambah B kali F kali G tambah C kali D kali H, kemudian dikurangi dengan C kali E kali G kurang A kali F kali H kurang B kali D kali I. Jadi yang ini yang akan digunakan. Untuk lebih jelasnya langsung ke contoh soal.
Jadi misalkan diketahui sekarang matriks N dengan elemen seperti ini. Tentukan determinan dari matriks N. Maka tulis terlebih dahulu yang diketahui. Diperoleh seperti ini. A-nya itu 1, B-nya itu 2, C-nya itu 3, dan seterusnya. Maka tulis terlebih dahulu rumusnya yang tadi. Karena menggunakan matriks N berarti determinan dari matriks N. Kemudian diganti sesuai dengan yang diketahui. A kali E kali I berarti 1 kali min 2 kali 5 tambah BFG itu berarti 2 kali 0 kali 3 tambah C kali D kali H berarti 3 kali 4 kali min 1, kemudian dikurangi dan seterusnya, tinggal diganti sesuai dengan yang diketahui. Maka diperoleh seperti ini. Kemudian kerjakan terlebih dahulu perkalian. Maka yang pertama 1 kali min 2 kali 5 itu diperoleh min 10 tambah 2 kali 0 kali 3 hasilnya 0, ditambah dengan 3 kali 4 kali min 1 hasilnya min 12, dikurangi dengan 3 kali min 2 kali 3 itu hasilnya min 18, kurang dengan 1 kali 0 kali min 1 hasilnya 0, dikurangi dengan 2 kali 4 kali 5 hasilnya itu 40. Kemudian hasil operasinya itu akan menghasilkan min 44. Berarti determinan dari matriks N itu adalah min 44. Atau mungkin bisa dengan cara seperti ini. Mungkin bagi beberapa orang ini akan terlihat lebih mudah. Atau bisa saja sama saja. Jadi untuk matriks N seperti tadi dengan elemen seperti ini, kita bisa tambahkan kolom yang pertama dan kolom yang kedua di sebelah matriksnya. Ini cuma sebagai bantuan untuk bisa membantu. Kemudian rumusnya diperoleh dari sini. Jadi determinan dari matriks N itu AEI-nya dari sini. Lihat polanya seperti ini. A kali E kali I tambah pindah di sebelah B kali F kali G tambah yang di sebelah C kali D kali H. Kemudian setelah selesai dikurangi dari sini C kali E kali G sorong di sebelah kurang A kali F kali H kurang B kali D kali I. Seperti itu. Maka untuk matriks yang N dengan elemen yang tadi, kita ambil kolom pertama dan kolom kedua, kemudian diletakkan di sebelah kanan matriksnya. Ini hanya untuk membantu pengerjaannya saja. Maka diperoleh determinan dari matriks N itu AEI-nya dari sini. Berarti langsung saja 1 kali min 2 kali 5. Kalau langsung diketahui hasilnya, boleh 1 kali min 2 min 2 min 2 kali 5 min 10. Tapi boleh satu-satu seperti tadi. 1 kali min 2 kali 5 tambah 2 kali 0 kali 3 tambah pindah di sebelah 3 kali 4 kali min 1. Kemudian setelah selesai sekarang kurang dari sini 3 kali min 2 kali 3 dikurangi dengan sorong sebelah 1 kali 0 kali min 1 dikurangi yang terakhir 2 kali 4 kali 5. Maka hasilnya, jadi determinan dari matriks N itu hasilnya adalah min 44. Bagian selanjutnya sekarang tentang inverse matrix. Yang akan dibahas di sini hanyalah inverse dari matriks dengan ordo 2x2. Jadi misalkan matriks A dengan elemen A, B, C, dan D, yang mana A kali D kurang B kali C itu tidak sama dengan 0, maka inverse dari matriks A dirumuskan dengan cara sebagai berikut. A pangkat min 1 itu dibaca A inverse atau inverse dari matriks A sama dengan 1 per determinan A, determinan yang sudah dipelajari sebelumnya, dikali dengan matriks yang elemennya D, min B, min C, dan A. Atau bisa juga ditulis
A inverse sama dengan 1 per. Determinan dari matriks A itu kan A kali D kurang B kali C. Seperti yang sudah dipelajari sebelumnya. Kemudian dikali dengan matriks yang elemennya D, min B, min C, dan A. Jadi ini akan dipakai. Contoh soalnya, misalnya di sini ada 4 contoh soal. Tentukan inverse dari matriks berikut ini. Langsung ke contoh soalnya saja. Untuk yang pertama, matriks A sama dengan 2, 5, 1, dan 3. Maka kita tulis terlebih dahulu yang diketahui. Berarti elemen-elemennya A sama dengan 2, B sama dengan 5, C sama dengan 1, dan D sama dengan 3. Ditulis rumusnya terlebih dahulu, kemudian diganti berdasarkan yang diketahui. Maka A kali D kurang B kali C berarti A kali D 2 kali 3 dikurang B kali C 5 kali 1. Kemudian untuk yang di dalam sini, karena D-nya 3 berarti diganti 3. Min B, B-nya 5 berarti min 5. Min C, karena C-nya 1 berarti min 1. Yang terakhir A. Maka diperoleh A inverse sama dengan 1 per 2 kali 3 hasilnya 6 kurang 5 kali 1 hasilnya 5. Kali dengan matriks yang tadi, 6 kurang 5 diperoleh 1, maka 1 per 1 kali dengan matriks yang tadi. Sehingga diperoleh 1 bagi 1 hasilnya 1, maka ini menjadi perkalian skalar. Yang mana satunya itu nilai skalarnya, itu nilai konstannya. Kemudian 1 dikali dengan setiap elemen yang ada dalam matriks tersebut. Sehingga diperoleh 1 kali 3, 1 kali min 5, 1 kali min 1, dan 1 kali 2. Sehingga 1 kali 3 diperoleh 3, 1 kali min 5, min 5, 1 kali min 1, min 1, 1 kali 2, 2. Maka A inverse atau inverse dari matriks A adalah sebagai berikut. 3 min 5 min 1, 2. Sekarang lanjut ke contoh nomor 2. Tulis terlebih dahulu yang diketahui. Maka diperoleh A-nya sama dengan min 3, B-nya sama dengan 4, C-nya sama dengan min 2, dan D sama dengan 3. Dan karena di sini matriksnya B, berarti B inverse. Rumusnya tetap sama, cuma diganti nama matriksnya saja. Maka diperoleh B inverse itu A kali D kurang B kali C-nya diganti dengan yang diketahui. Maka diperoleh A kali D min 3 kali dengan 3 kurang B kali C, B 4 dikali dengan C min 2. Kemudian elemen-elemen dari matriksnya, karena di sini D 3 berarti 3. Min B, B-nya 4 berarti min 4. Kemudian min C, karena C-nya itu min 2 berarti min 2 atau negatif dari negatif 2. Yang A min 3. Maka diperoleh min 3 kali min 3 itu hasilnya min 9 kurang 4 kali min 2 itu hasilnya min 8. Maka min 9 kurang min 8 menjadi min 9 tambah 8 kurang dengan negatif berarti positif. Kemudian min 9 tambah 8 hasilnya adalah min 1. Untuk min negatif 2 itu diganti menjadi positif. Maka diperoleh B inverse adalah 1 bahagi min 1 hasilnya min 1 dikali dengan matriks yang tadi. Sehingga sama seperti tadi, ini merupakan perkalian skalar. Min 1 dikali setiap elemen yang ada di dalamnya. Maka diperoleh min 1 kali 3, min 1 kali min 4, min 1 kali 2, min 1 kali min 3. Maka B inverse adalah min 1 kali 3 hasilnya min 3, min 1 kali min 4 hasilnya 4, min 1 kali 2 hasilnya min 2, dan yang terakhir min 1 kali min 3, negatif kali negatif positif hasilnya 3. Jadi hasilnya adalah B inverse sama dengan min 3, 4, min 2, dan 3. Contoh yang selanjutnya,
C dengan elemen 1, 0, 4, dan 2. Maka seperti tadi, tulis yang diketahui sehingga diperoleh elemen-elemennya A sama dengan 1, B sama dengan 0, C sama dengan 4, dan D-nya sama dengan 2. Maka C inverse, tulis terlebih dahulu rumusnya, diganti dengan sesuai yang diketahui. A kali D berarti 1 kali 2 kurang dengan B kali C berarti 0 kali 4. Kemudian elemen-elemen di dalamnya sesuai dengan yang diperoleh. D-nya sama dengan 2, kemudian min B 0. Karena B-nya sama dengan 0, maka cukup ditulis 0. C-nya 4, maka min C sama dengan min 4. A-nya 1. Maka diperoleh 1 kali 2 hasilnya 2, 0 kali 4, 0. Maka 1 per 2 kurang 0 dikali dengan matriksnya. Diperoleh 2 kurang 0 sama dengan 2, maka diperoleh 1 per 2 kali matriks yang tadi 2, 0, min 4, dan 1. Sehingga 1 per 2 itu menjadi bilangan konstan yang akan dikalikan ke matriksnya. Maka dikalikan ke setiap elemen yang ada di dalamnya, diperoleh 1 per 2 dikali dengan 2, 1 per 2 dikali 0, 1 per 2 kali min 4, dan 1 per 2 kali dengan 1. 1 per 2 dikali dengan 2, karena perkalian bilangan pecahan cukup dikalikan pembilangnya, berarti 1 kali 2. 1 kali 2 per 2 diperoleh 2 per 2, 1 per 2 dikali 0, 0, 1 per 2 kali min 4, min 4 per 2, 1 per 2 kali 1, hasilnya tetap sama. Maka dapat disederhanakan 2 per 2 itu berarti 2 bagi 2, sama dengan 1, 0-nya tetap, min 4 bagi 2, itu hasilnya min 2, dan 1 per 2 cukup ditulis 1 per 2. Sehingga C inverse atau inverse dari matriks C itu adalah matriks dengan elemen 1, 0, min 2, dan 1 per 2. Untuk yang soal nomor 4 bisa kalian coba sendiri. Sampai di sini dulu videonya, nanti next ke video-video berikutnya.